Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam fikih, kalau kita lihat dari sisi fikih, sujud itu terbagi dua. Ada sujud wajib, ada sujud sunat. Sujud wajib, sujud dalam solat. Sujud sunat, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Ini perlu tepa cik sebagai wawasan. Kalau sujud wajib itu adalah rukun solat, rukun fi'li. Lam sembahyang rukun al-hiblah, rukun qalbi 1, rukun fi'li 7, rukun qauli 5. Pada mana? Al-hiblah. Rukun qalbi niat, rukun qauli 5, takbiratul ihram, al-fatihah, syahadat pada tahiyat akhir, selawat, kemudian salam pertama. Rukun fi'li, berdiri, ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud, sujud kedua, kemudian duduk tahiyat akhir. 7 buah rukun fi'li, salah satunya adalah sujud. Dan sujud itu sebagaimana kita katakan tadi adalah rukun fi'li yang panjang, harus panjang, dan dia punya tata cara. Ini perlu saya baca tata cara sujud yang benar dalam solat untuk memenuhi rukun agar sah solat bagaimana? Ada beberapa bagian harus kena tempat sujud. Yang pertama, kening. Nyoba kenang. Dan jangan terhalang kening dengan tempat sujud dengan sesuatu yang kalau kita bangun sesuatu itu terbawa ke badan kita. Misalnya peci, nyo hanjit mana tengok sujud mutun dengan peci, sedangkan peci tengok bedah gebut yang nasah sujud. Maka urung-urung yang peci benda waktu ke semayang yang kajet tak prediksi yang nasah semayang. Nah, siroro benda peci. Biasa urung-urung kaum lanjut lucu, ini mudah nak cila dulu. Kening harus kena tempat sujud. Kemudian bagian yang harus kena tempat sujud kedua, telapak tangan. Kemudian bejab menyotingah atas sujud, tiba-tiba gatai baru ikap le nyamuk tabut. Yang sujud sabah telapak tangan sangat, sabah tu igaro tak dah halasah sujud, karena kedua telapak tangan tidak ikut sujud. Kemudian anggota berikutnya yang wajib kena tempat sujud, kedua lutut, yang kedua lutut harus kena tempat sujud. Belinga cari runtuhan apa linga baca. Kemudian anggota tubuh yang harus kena tempat sujud, jari-jari kaki. Nyoba drone no. Baik lagi timbangan drone. Hanasah. Berkenan. Telapak kaki. Berkenan. Boleh seperti ini, jari-jarinya menghadap kiblat atau menyuhasi pokoknya berkenan. Tak tergelang pijut. Dua telapak kaki harus kena tempat sujud.
menyai tren nyangka karela juga pulau imum nya je ganto juga menyai imum ya imum tanya amal mana nak kalang-kalang mana amal cik jam thai ye itu apa ini diperhatikan mana sah ana pemayang itu beberapa anggota sujud yang wajib kena tempat sujud menyuhana kena hantar kecuali hidung hidung sunat jid tak kena bawah hidung jid tak kena jid hana tak kena sampai ladung masjid hanya tak kena hana menyo kadua tun hana bersen dia menyo berat tegan bersen dia maka jid double macam ya. Maka hidung tidak menjadi bagian anggota sujud. Itu anggota sujud yang wajib dimaksimalkan ketika sujud, baik dalam solat maupun di luar solat. Itu sujud wajib. Kemudian ada sujud sunat, ada dua. Yang pertama sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sama seperti sujud dalam solat, tapi dia dilakukan ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah dibacakan. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang di situ kalau kita baca ayat tersebut kita disunatkan sujud, namanya sujud tilawah. Walaupun para ulama beda pendapat berapa jumlah ayat dalam Al-Quran yang sunat sujud tilawah. Termasuk tadi dalam surat apa tadi? Wasjud waqtarib tadi. Itu sunat sujud juga itu. Ketika ayat tilawah dibacakan, ayat sajadah dibacakan, bukan surat sajadah ya, bukan surat sajadah saja. Walaupun dalam surat sajadah ada ayat sujud juga, tapi dalam surat-surat lain juga ada. Ketika ayat-ayat sajadah dibacakan, baik orang dalam solat maupun orang di luar solat yang mendengarkannya, itu sunat sujud. Nah, sunat sujud. Namun dengan syarat tadi, dia harus dalam keadaan ada wudu, menyohanai sembahyang hanjut ci. Dan ini penting sedikit tentang sujud tilawah. Sujud tilawah tidak bisa direncanakan. Tiga-tiga. Sujud tilawah tidak bisa direncanakan. Mesti tiap kun Mbak Imum. Hai Imum, tolong baca ayat yang na sujud. Katrip tak kah na sujud tilawah? Kena sujud tilawah. Tolong baca ayat. Maka ibu mesti mikir, nyo ayat apa ku baca nyo ngak na sujud tilawah. Fikir tu oh ayat je. Ipu siap lo ya hafal. Batal sembahyang. Sujud tilawah itu tidak bisa direncanakan. Kecuali memang si imam kebetulan saja pengen baca ayat tersebut. Mesti goknya nyo sembahyang tek subuh tak baca suratnya sang ayatnya mangat. Kebetulan merupa surat ayat yang sunat sujudan baru jid sujud. Atau misalnya ada solat tertentu disunatkan untuk membaca surat yang di dalamnya ada sujud, seperti subuh Jumat. Subuh Jumat disunatkan imam itu membaca surah As-Sajadah full subuh Jumat. Apakah dia baca surat As-Sajadah subuh Jumat pun karena sujud kan? Karena memang sunat baca surat Sajadah pada subuh Jumat. Kebetulan di dalamnya ada sujud tilawah yang je menyoyak khusus je batal sembahyang. Dan yang kejadian. Jadi ada satu masjid
Saya tidak mengatakan masjid apa itu, akibat tadi fikihnya tidak pas. Jadi biasanya di masjid itu ada imam khusus memang, yang dia setiap subuh Jumat membaca surat As-Sajadah, sehingga para makmum, imam dan makmum sujud tilawah ketika sampai pada ayat itu. Suatu ketika imam itu tidak ada, hana truknya, maka truk imam lain, di imam lain pikiran tu, nyo biasa subuh Jumat bak masjidnya nak sujud tilawah dengan dibaca surah As-Sajadah. Nyo ki baca ilmu hana kuafai surah As-Sajadah, ki baca orang bersujud tilawah. Maka diakali, tak akali, nak cara misalnya membaca surat tadi wasjud waqtarib, nyan batu sembahyang subuhnya, menyo dimita surat lain demi benar sujud tilawah batu. Itu hukum sujud tilawah. Jadi hana paksa. Tapi menyo subuh Jumat baca surah Sajadah nyanjut paksa. Bukan karena sujud tilawah haji, karena surat Sajadah haji atau surat yang lain. Nah, itu penting. Itu sujud tilawah. Dan sujud tilawah itu tidak ada, ketika proses sujudnya tidak ada angkat tangan. Matang le yang perlu perbaiki. Dia sujud tilawah haji, ati tren uyup hana payah berjaro. Ada orang ke berjaro kerana terbiasa berjaro di rukuk. Rukuk sunat, berjaro. Tidak sunat, berjaro lah. Tapi sujud tilawah hana tren je. Supaya dia beda, bahawa ini bukan bagian dari solat, tapi ini sujud tilawah karena ayat tilawah, bukan bagian dari solat. Maka hana lebih berjaro. Demikian juga ketika bangun dari sujud tilawah naik balik ke atas, tidak disunatkan duduk istirahat. Budah ju, teglong ju kena waktu. Jadi hana budah duduk istirahat le baru waktu. Tak boleh. Dia harus beda dengan gerakan solat lainnya. Karenanya bukan bagian dari sembahyang. Ini sujud tilawah. Dan dia ada bacaannya, ada doanya. Menyuruh orang yang biasa sujud tilawah, gedepu doanya. Mam Yohana depu apa? Kayak biasa je, subhana rabbiyal a'la. Yang penting baik kosong, baik rukuk. Dan kalau imam itu memperpanjang sujudnya, maka baca apa yang dia baca je. Karena sujud itu disuruh perbanyak doa. Wa amma ruku' fa'akthiru fihi minat tasbih wa amma sujud fa'akthiru fihi minat doa. Kalau kalian ruku' perbanyak tasbih, kalau kalian sujud perbanyak doa. Cuman kita dalam mazhab Syafi'i, doa dalam sujud itu mesti doa-doa yang maksur. Apa makna doa yang maksur? Doa-doa yang dari Al-Quran atau dari hadis. Hanjit apa gerak-gerak tu. Kalau dalam mazhab yang lain boleh doa apa saja. Ngelake motor je cilam sujud. Yang kalau belah kredit pegelah kredit je cilam sujud. Itu mazhab lain ya. Kalau dalam mazhab Maliki bahkan bisa bahasa selain bahasa Arab, bahasa Ajam. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Itu sujud tilawah. Kemudian terakhir, karena wate kabeh benar kalau kode-kode, ada sujud sunat namanya sujud syukur. Sujud syukur ini dia tidak terkait dengan apapun. Kapan saja merasa pengen bersyukur kepada Allah, silahkan sujud. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sujud syukur harus berwuduk. Jadi perhatikan orang-orang bermazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, sujud syukur harus dalam keadaan berwuduk dan harus dalam keadaan tertutup aurat dan harus menghadap kiblat.
Hanjut masa tengah main bola, masa teut tehah ya sujud dan syukur dalam bab-bab lapangan bola. Dalam mazhab Syafi'i tidak bisa. Atau misalnya ada orang turun dari mobil, turun dari pesawat, langsung sujud aja. Hanya dalam mazhab Syafi'i aja. Karena sujud itu dipandang ibadah sakral. Yang tersujudkan sembarang orang ke Allah tersujud. Maka ada kena sujud syukur, pupah kiblatnya ho kiblatnya. Baik Mekah sujud aja kiblat ho. Kedih kiblat baru sujud. Kemudian harus dalam keadaan berwuduk dan harus tertutup aurat. Ini ya beberapa hal berkaitan dengan sujud, baik itu sujud wajib maupun sujud sunat.